Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini hadir semua kan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Ada yang tahu nggak himpunan itu apa? Nah, sebelum kita mulai, mari kita lihat gambar berikut terlebih dahulu. Nah, anak-anak, coba kita lihat gambar yang ibu tampilkan di sini. Kalian bayangkan, ketika kalian pergi ke pasar, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama. Misalnya ada kelompok pedagang sayur-sayuran, ada kelompok pedagang buah-buahan, ada kelompok pedagang ikan, ada kelompok pedagang bumbu, dan kelompok lainnya. Jika kalian ingin membeli kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah, pergilah ke daerah kelompok pedagang sayur-sayuran. Jika kalian ingin membeli nanas, jeruk, apel, dan mangga, pergilah ke daerah kelompok pedagang buah-buahan. Jika kalian ingin membeli tongkol, gurame, lele, dan mujair, pergilah ke daerah kelompok pedagang ikan. Jika kalian ingin membeli bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih, pergilah ke daerah pedagang bumbu dapur. Jika kalian cermati, kelompok-kelompok tersebut merupakan contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak coba diresapi dulu. Sebelum kita masuk ke himpunan, ibu mau mengingatkan kalian, masih ingatkah kalian dengan jenis-jenis bilangan? Jenis-jenis bilangan itu macam-macam ya. Ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu apa? Ya, bilangan kompleks itu bilangan yang berbentuk A plus BI dengan I adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu apa? Nanti setelah ini. Selanjutnya ada bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal. Bilangan real ini mencakup rasional dan irasional. Selanjutnya imajiner. Nah, bilangan imajiner adalah bilangan yang mempunyai sifat I kuadrat sama dengan negatif 1. Masih ingat kan? Selanjutnya bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, bilangan rasional ini terdiri dari bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan 0, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, dan bilangan komposit. Selanjutnya ada bilangan irasional. Irasional adalah bilangan yang tidak bisa dibagi. Jadi hasil baginya itu tidak pernah berhenti. Contohnya bilangan pi. Pi itu kan 22/7 atau 3,14 dan selanjutnya. Dan bilangan E. Selanjutnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah semua bilangan bukan pecahan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, positif, dan negatif. Ya, jadi dari 1, 2, 3 dan seterusnya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, dan 0, itu namanya bilangan bulat. Selanjutnya ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dan syaratnya B tidak boleh 0 ya. Contohnya 1/2, 3/4, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0. Ya. Jadi bilangan negatif tidak termasuk dalam bilangan cacah ya. Selanjutnya ada bilangan asli. Nah, bilangan asli ini bilangan bulat yang dimulai dari 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan genap.
Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2, 4, 6, 8, ya itu kan bilangan-bilangan yang habis dibagi 2 ya. Selanjutnya bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini kebalikan dari bilangan genap, jadi dia bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari 1 yang hanya bisa terbagi habis oleh 1 dan bilangan itu sendiri, contohnya 2. Dia tidak punya faktor selain 1 dan bilangan 2 sendiri. 3 juga, 7, 5, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan komposit. Nah, bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima, contohnya 4. Dia ada faktornya 2, 1, 2, dan 4, ya kan. Tuh, masih ingat kan? Jadi kita sudah review tentang bilangan. Apa sih hubungannya? Nanti kita bahas. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat menyebutkan contoh himpunan. Yang kedua, dapat menyebutkan pengertian himpunan. Yang ketiga, dapat menentukan anggota himpunan. Dan yang terakhir, dapat menyebutkan cara penulisan himpunan. Nah, kita masuk ke pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Maksudnya jelas itu gimana? Nah, ini Ibu ada contoh. Yang pertama, kumpulan ayam di kandang. Nah, itu termasuk himpunan karena apa? Karena sudah terdefinisi jelas ayam yang ada di kandang. Kemudian ada kumpulan bilangan asli. Tadi kan bilangan asli udah disebutin ya. Bilangan asli itu yang bilangan bulat yang dimulai dari 1. Selanjutnya kumpulan siswa laki-laki, yaitu sudah terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya contoh yang bukan himpunan. Nah, kumpulan yang pertama ada kumpulan siswa pintar, kumpulan baju indah, kumpulan siswa cantik, kumpulan makanan enak. Kenapa itu bukan termasuk himpunan? Karena contohnya nih, kumpulan siswa pintar. Kan pintar menurut orang lain belum tentu pintar menurut kita misalkan. Terus baju indah juga itu kan relatif gitu loh. Jadi parameter setiap orang tuh beda-beda. Ada orang bilang itu indah, ada bilang enggak indah. Siswa cantik juga ada yang bilang itu biasa aja kok, yang lain bilang itu cantik. Makanan enak juga, tergantung selera kan. Nah, jadi ciri-ciri bukan himpunan adalah dia merupakan kata sifat. Selanjutnya ini ada contoh soal. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan? Ya, di sini ada beberapa kumpulan. Yang pertama kita bahas ya, kumpulan bilangan asli. Bilangan asli itu termasuk himpunan bukan? Kumpulan bilangan asli, ya dia termasuk himpunan ya, karena dia terdefinisi dengan jelas. Bilangan asli tadi yang dimulai dari 1. Selanjutnya kumpulan bunga berwarna merah. Nah, dia juga termasuk himpunan karena warna merah itu jelas gitu loh, meskipun ada yang bilang itu merahnya muda, tapi kan merah gitu. Terus selanjutnya kumpulan hewan lucu. Nah, di sini ada kata sifat. Kalau ada kata sifat berarti dia tidak termasuk himpunan. Ya, selanjutnya kumpulan siswa cantik. Ini juga ada kata cantik. Cantik di sini sifat ya. Jadi dia tidak termasuk himpunan. Selanjutnya bunga yang harum. Nah, ini harum juga beda sama yang warna merah tadi. Kalau berwarna merah itu kan jelas, sedangkan kalau harum itu harum bagi setiap orang itu beda-beda. Selanjutnya ada kumpulan bilangan genap. Nah, itu juga jelas ya, dia tadi termasuk yang awal tadi, bilangan-bilangan. Jadi bilangan-bilangan yang tadi, jenis-jenis bilangan itu ya termasuk himpunan. Seperti itu. Selanjutnya kumpulan hewan buas. Nah, hewan buas ini juga relatif. Ada orang yang merasa itu memang anjing itu hewan buas, tapi bagi orang yang suka anjing, menurut dia nggak buas, seperti itu. Selanjutnya kumpulan siswa kelas 7E. Nah, itu juga sudah jelas ya, termasuk himpunan. Selanjutnya anggota himpunan. Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf kapital
A, B, C sampai Z. Jadi dia menggunakan huruf kapital, huruf besar. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan itu dan dinotasikan dengan mirip huruf E gitu ya. Adapun benda atau objek yang tidak termasuk dalam suatu himpunan dikatakan bukan anggota himpunan dan dinotasikan dengan huruf E tadi dicoret, tapi bukan huruf E, bentuknya seperti itu. Itu adalah lambang himpunan. Contohnya, himpunan A itu adalah 1, 3, 5. Tapi himpunan B itu ada 2, 4, 6. Nah, jadi 1 itu anggota dari himpunan A. Dan 1 itu bukan anggota dari himpunan B. Selanjutnya 3 itu anggota dari himpunan A dan bukan anggota dari himpunan B, dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau melambangkan himpunan dia pakai huruf E itu, kalau bukan anggotanya dia dicoret. Selanjutnya cara menyatakan himpunan. Nah, cara menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Nah, ini contohnya. Bilangan A, itu dia langsung menyebutkan. Ini di dalam kurung kurawal yaitu ada 3, 5, 7. Yang B 2, 3, 5, 7. Yang C A, I, U, E, O. Nah, yang D itu yang tadi. Karena dia itu sangat banyak anggotanya, jadi dia menggunakan 3 titik ya. Jadi itu yang dimaksud itu adalah bilangan apa tadi? Bilangan bulat ya. Nah, bisa dituliskan seperti itu. Selanjutnya dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 2 dan kurang dari 8. Ya, itu kan dia langsung disebutkan sifat-sifatnya. Jadi dia sifatnya semua bilangan ganjil yang lebih dari 2 dan kurang dari 8. Selanjutnya lagi, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Selanjutnya, C adalah himpunan semua hewan berkaki 4. Nah, yang terakhir ada masih ada satu contoh lagi. D adalah himpunan bilangan bulat. Misalnya juga ada E adalah himpunan semua bilangan asli gitu. Dan seterusnya. Tadi yang bilangan yang kita pelajari tadi itu bisa dinyatakan seperti ini secara langsung atau bisa dengan cara yang tadi. Nah, yang ketiga adalah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum X sedemikian hingga PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X ini bisa diganti oleh variabel yang lain seperti Y, Z, dan lain-lain. Misalnya nih, ada A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. A adalah A sama dengan X, sedemikian hingga X kurang dari 6, dan X elemen bilangan asli. Seperti itu. Ada contoh lain. Seperti ini ya contohnya. Dan hurufnya itu bisa diganti dengan huruf apa aja. Tapi hurufnya kecil biar nggak ketukar sama lambang himpunannya tadi gitu. Selanjutnya contoh soal ya. Nyatakan himpunan di bawah ini dengan cara dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, dan dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah,
R adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, pertama kita nyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Kita sebutkan aja. Dia bilangan ganjil kurang dari 10. Ya. Berarti R sama dengan titik 3 tadi, karena dia kan tidak ada batasan, jadi dia semua bilangan ganjil kurang dari 10. Seperti itu. Selanjutnya nomor 2 dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, itu disebutkan R adalah himpunan semua bilangan ganjil kurang dari 10. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. R sama dengan Y, sedemikian Y adalah kurang dari 10 dan Y adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa angkat tangan sekarang. Ya, kalau gitu berarti Ibu anggap semua udah paham ya. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, cara menyajikan himpunan. Yang pertama, dapat dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Selanjutnya, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang terakhir, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Sampai sini paham semua kan? Alhamdulillah. Jadi kita hubungkan dengan gambar awal yang tadi kita bahas. Kenapa kita contohkan di pasar? Karena di pasar itu biasanya sudah dikelompok-kelompokkan. Jadi kalau kita mau beli buah, kita beli ke pedagang buah. Kita mau beli sayur ke pedagang sayur. Mau beli ikan ke pedagang ikan. Jangan mau beli ikan ke pedagang buah, ya nggak jual dong, ya kan? Nah, jadi biar kita tuh menghemat waktu kita ketika di pasar gitu, kita cari kelompok-kelompok nih yang jual buah di mana, yang jual sayur di mana. Kalau misalnya kita nggak mempelajari himpunan, kita asal aja datang ke tukang sayur, Pak mau beli ikan, ya nanti kita malah bingung mencarinya dong, ya kan? Nah, sampai sini dulu. Oh iya, ada PR ya, tolong kerjakan buku paket halaman 119 sampai 120 nomor 1 sampai 4 ya. Kita bahas minggu depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram Venn, terus ada juga operasi himpunan dan lain sebagainya. Jadi kalian pelajari apa yang akan dipelajari minggu depan ya. Alhamdulillah kita telah selesai pelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.